datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia. Ya, betul itu. Nah, Ya. berarti menurut Yesus akan datang oknum mengatasnamakan Yesus, betul? Iya, iya, iya. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Kalau Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu yang adalah penyesat, maka kalau bukan yang datang kepada Paulus, Yesus palsunya atau Mesias palsunya atau penyesatnya, lalu yang mana? Karena Yesus mengatakan akan datang. Mana Yesus palsu itu? Jadi maksud saya begini Pak. Jadi ini kan Paulus ya yang dulunya namanya Saulus. Ya. Di mana Saulus ini adalah anti orang Kristen. Yang mana dia selalu aniaya bahkan dibunuh. Pada saat itu dan karena Tuhan mau pakai dia sehingga diyakinkanlah kepada Saulus ini supaya dia yakin yang dianiaya itu adalah pengikutnya sehingga katakan dalam bentuk roh Kudus itu yang maksudnya berbicara ya, cara bahwa ya supaya Saulus ini yakin bahwa yang dibunuh adalah pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus. Nah, sehingga dinyatakan di situ untuk meyakinkan Paulus bahwa ya, ternyata yang saya aniaya, yang saya anukan selama ini adalah orang-orang Kristen. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, baik. Bukan langsung datang, tapi dalam bentuk Roh Kudus untuk mengingatkan kepada Saulus untuk tidak melakukan hal seperti itu. Oke. Kira begitu. Baik, Bang. Jadi saya luruskan dulu. Yesus tidak memiliki pengikut yang disebut Kristen. Pengikut Yesus itu disebut ahli kitab atau ahli Taurat atau Bani Israel. Yang disebut Kristen itu adalah pengikutnya Paulus atau pengikut Yesus, tapi Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua oknum yang berbeda. Itu dulu. Yesusnya Paulus dan Yesusnya Petrus itu berbeda. Yesusnya Bani Israel dan Yesusnya Kristen itu berbeda. Itu dulu. Dipahami dulu itu. Tanamkan itu dulu, Pak. Yesus mengatakan bahwa dia terangkat ke langit dan yang datang setelah dia adalah bukan dirinya. Dan Yesus berpesan, waspada akan datang orang mengaku-ngaku namaku, akan datang penyesat. Mengaku-ngaku dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. 20 tahun setelah Yesus mewasiatkan wasiat sakti itu, tiba-tiba muncul benar ada makhluk yang mengaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 24. Jadi apabila ada orang berkata Yesus ada di sini, jangan pergi ke sana. Atau ada Yesus ada di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan tanda-tanda dan mukjizat sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan berkata ada Yesus dalam bilik. Ingat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, sekarang kenapa Anda percaya? Apakah Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Bukan Paulusnya yang dipercaya, tetapi ajaran Yesus yang dituliskan oleh Paulus. Nah, Yesus yang mana itu? Yesus yang mana yang mengajarkan Paulus? Yesus yang mana? Yesus yang ada di Alkitab lah. Yesus itu ada dua, Bang. Banyak, kalau nama Yesus saja banyak. Yang mengaku Yesus itu di Bible itu ada dua.
anak Maria, dan yang satunya kemudian adalah anak Tuhan, anak Theos yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau niaya. Makhluk inilah yang mengaku Yesus, yang membimbing Paulus membuat 13 kitab. Ada tidak Yesus itu membimbing Paulus ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel, membimbing Paulus menulis 13 kitab? Tak ada. Tak ada. Tetapi makhluk yang datang mengaku Yesus, menurut Paulus, telah membimbing Paulus menuliskan 13 kitab. Berarti ada makhluk mengaku-ngaku Yesus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Hahaha. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buktikan bahwa itu betul-betul adalah Yesus asli? Sedangkan Yesus asli berpesan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Tuh, kata Yesus dalam Matius 24. Makanya orang Yahudi, Pak, tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi, jangankan Paulus, Yesus aja nggak mereka percaya. Karena Yesus itu ada juga Yesus penyesat. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi yang datang kemudian mengajarkan akulah Yesus yang kau aniaya itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat, bintang-bintang akan bertaburan, akan berjatuhan, dan langit akan menggelegar. Itu dikatakan dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29. Coba Anda baca. Nah, sedangkan ketika makhluk ini datang mengaku, akulah Yesus, tak ada apa-apa. Tak ada apa yang terjadi. Cuman Paulus sendiri yang melihat cahaya. Muridnya ada yang mengatakan mendengarkan suara, ada juga yang mengatakan tidak mendengarkan suara. Sementara Yesus mengatakan kedatanganku yang kedua ditandai dengan adanya cahaya yang terlontar, bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang berjatuhan, Pak. Kalau bintang berjatuhan, berarti seluruh umat manusia akan tahu. Tidak mungkin tidak. Sebab bagaimana halnya diterangkan kemudian oleh Yesus dalam Matius 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, dikatakan bahwa bulan tidak akan bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu kata Yesus. Tanda kedatangan Yesus yang kedua adalah bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang, kata Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus asli, tetapi makhluk palsu, Yesus palsu, yang Yesus katakan di dalam Matius 24 nomor 24 akan muncul Yesus palsu mengatasnamakan namanya. Nah, inilah yang saudara-saudara Kristen sembah, yaitu Yesus palsu yang Paulus ajarkan kepada saudara. Demikian. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi dalam artian bahwa bukan Yesus yang datang secara langsung, yang didengar suara dari padang gurun oleh Saulus, tetapi itu adalah Roh Kudus yang datang menyampaikan, mengingatkan kepada Saulus supaya dia bertobat, janganlah menganiaya orang Kristen. Ini suaranya hilang ya. Suaranya yang hilang apa orangnya yang hilang? Pak Lolon. Aduh. Oh, itu lagi tuh si aduh. Yang uduhu minan nar. Yaduh. Halo, selamat malam saudara-saudaraku yang aku kasihi.
Selamat malam. Waduh, ramai sekali nih ya. Ya, gimana? Ya, terusin Bang Yoma, topik tadi Bang Yoma. Iya. Ya, silakan Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Anda mendengarkan apa yang saya paparkan tadi, kurasa. Enggak, jadi saya kurang memahami. Tadi saya tadi keluar sedikit jadi terpotong, jadi tidak utuh sekali. Jadi gini, Yesus yang saudara Kristen sembah itu bukanlah Yesus asli. Karena Yesus asli tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus asli mengatakan kepada muridnya, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus dirinya sebagai utusan Elohim. Itu syarat untuk masuk ke dalam surga. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Tapi menurut makhluk yang datang kepada Paulus, syarat untuk mendapatkan hidup kekal keselamatan itu adalah mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Ini sudah ada dua mata rantai pengajaran yang berbeda. Yesus asli mengajarkan imani dirinya sebagai utusan Tuhan, tapi Yesus asli mengatakan demikian. Yesus palsunya mengatakan imani dirinya setara dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Ini adalah pengajaran yang berbeda. Bahkan kalau Anda melihat, kita lihat ya saudara ya, dikatakan begini, Wahyu 3:21, Yesus akan duduk di atas tahta bersama-sama dengan Tuhan. Efesus 4 nomor 10, Yesus naik lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Wahyu 2 nomor 22, Yesus akan memberikan bintang timur, Halal bin Zakar. Artinya, Yesus yang ada setelah Yesus asli terangkat ke langit adalah Yesus yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus sang bintang timur. Nah, artinya kalau berbicara bintang timur berarti dia mengaku sebagai Lucifer, iblis. Yesus yang datang kemudian kepada Pulau Patmos ini mengaku sebagai iblis. Apa bukti bahwa dia mengaku sebagai iblis? Wahyu 22 nomor 16. Apa kelakuannya kemudian? Ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Maka pesan-pesannya muncul kemudian. Kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di surga maupun di bumi. Itu pesan-pesannya tuh. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah yang terdepan, akulah yang terkemudian. Itu pesan-pesannya. Sedangkan Yesus yang asli jelas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli tuh. Aku tidak bisa berbicara dari diriku sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan adalah yang bersaksi bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Itu yang asli tuh. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Itu Yesus asli. Nah, setelah Yesus asli, sebelum Yesus asli terangkat ke langit, dia berpesan akan datang setelah dia Yesus palsu. Matius 24 nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Yesus palsu ini sebagai penyesat dan akan mengajarkan membawa-bawa nama Yesus dan mengaku bahwa dia adalah Yesus. Setelah Yesus terangkat, betul 20 tahun setelahnya muncul makhluk roh. Padahal di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 dikatakan, ujilah setiap waspada. Gimana itu akhi? Akhi, gimana itu bunyinya tuh? Waspadalah kepada roh. Ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu. Sebab
akan muncul pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi 2 palsu. Yohanes tadi. Ya, 2 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. 2 Yohanes 4. Bukan 1 Yohanes ya. Iya, iya. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Nomor 1 ya, iya. Ya, Nah, itu saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah setiap roh. Ujilah setiap roh, sebab apakah dia itu berasal dari Elohim atau dia berasal dari setan. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia. Yang dimaksud nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia ini adalah pastor dan pendeta. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli, lalu mana Yesus palsunya? Nah, itu mungkin Anda bisa sampaikan ke kita di sini. Yesus palsunya adalah bom-bom, Yesus palsunya adalah siapa? CP atau siapa yang Anda maksud? Karena Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Setelah terangkat ke langit, Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab aku akan datang kedua kalinya dengan tanda seperti sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Bahkan di data selanjutnya dikatakan bintang-bintang akan berjatuhan setelah itu. Kemudian segala upaya yang terjadi, kemudian itu jelas diterangkan di dalam kitab saudara. Maksud saya, segala sesuatu yang selama ini kita rasakan damai, sejahtera, itu akan mengalami kekacauan disebabkan karena kiamat itu akan muncul. Kuasa-kuasa langit akan berguncang kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada penulis kitab Wahyu dan penulis kitab Galatia, Roma, Filipi dan seterusnya, itu bukanlah Yesus. Dengan kata lain, Kristen selama ini menyembah Lucifer alias setan. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Bro. Begitu panjang dan begitu melelahkan. Kalau bisa minum air dulu, biar jangan terlalu capek. Begini, saya melihat dan mendengarkan narasi saudara, ya, Anda mengatakan ada Yesus palsu dan ada Yesus asli. Ya, seakan-akan di sana ada dua pribadi yang asli dan palsu. Tetapi Anda tidak melihat di dalam diri Yesus itu dia adalah Allah sejati dan dia itu adalah manusia sejati. Nah, suatu keanehan di dalam narasi saudara ketika Anda menekankan siapa yang datang kepada Yesus itu. Anda mengatakan itu adalah bintang timur dan lain sebagainya. Dan sudah jelas-jelas di sana bahwa yang datang kepada Paulus di sana itu adalah Yesus itu sendiri, di mana dia ada suara dan mendengar, dia mengatakan, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Bagaimana mungkin engkau menarik dari Kisah Para Rasul ke Wahyu? Kalau mungkin ada di sana bintang fajar, dan Yesus juga mengatakan dia adalah terang itu sendiri. Dia itu adalah terang, ya. Di mana juga ketika Yesus lahir, ada orang Majus yang datang, yang menuntun orang Majus itu adalah bintang yang menuntun mereka sampai ke tempat lahirnya Tuhan Yesus. Jadi apa? Bintang fajar di dalam Wahyu itu adalah suatu nama yang disematkan di dalam diri Yesus. Jadi saya rasa di sini tidak ada yang namanya palsu. Itu saling berkesinambungan. Cuma saudara Juma di sini hanya menekankan kemanusiaan dan mengabaikan ke aspek keilahian, sehingga
Anda menimbulkan suatu paradigma yang mengatakan dia itu adalah manusia. Nah, jadi Paulus ya di sini dia itu hanya menerima dari Yesus, perintah dari Yesus. Dasarnya apa? Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 di sana menekankan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Artinya apa? Paulus hanya menerima dan hanya meneruskan apa yang dia terima itu tentang Yesus. Jadi Paulus seakan-akan saudara-saudara ini mengatakan, oh Paulus ini biang kerok. Ya. Tetapi dia di situ di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dia itu hanya meneruskan apa yang dia terima, bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke saudara, silakan. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda mencoba mewakili makhluk yang datang kepada Paulus dengan mengatakan Yesus ada sisi kemanusiaan dan ada sisi ketuhanan. Itu ajaran siapa? Di mana Yesus mengajarkan itu? Tak akan pernah Anda temukan. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Itu ajaran Yesus. Berbicara pun Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari diriku bukan dari diriku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu konsep yang diajarkan Yesus kepada muridnya yang asli. Tapi ketika berbicara mengenai Kristen, maka Kristen akan menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu, sehingga muncul kemudian paradigma dogma doktrin. Yesus manusia 100%, Yesus Tuhan 100%. Kenapa demikian? Karena orang Kristen memadukan antara Yesus, antara makhluk yang membawa-bawa nama Yesus, antara makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus, dan Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Rasul. Bagi Yesus asli dan pengikutnya yang asli. Tapi Yesus yang palsu mengaku sebagai Tuhan. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dan melalui nabi-nabinya, Yesus palsu ini kemudian mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat, mari kita buktikan. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia. Coba lihat. Sejak kapan Yesus asli mengajarkan ini? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengatakan ini? Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan menaruh rohnya ke atasnya tanpa terbatas. Artinya Yesus sedang menyamakan dirinya dengan penyampai-penyampai firman yang lain. Tetapi Yesus palsu menuntun nabi palsunya Paulus untuk mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah Esa. Berarti si makhluk ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Fakta ini dalil. Kalau ada dua sisi yang berbeda tapi sama-sama Esa, berarti apa ini namanya? Tuhan pencipta alam semesta Esa. Ada lagi makhluk juga mengaku Esa. Yang Esa itu hanyalah pencipta alam semesta. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahada. Qul huwallahu ahada. Hanya satu yang Esa, nggak boleh dua. Tetapi makhluk yang datang mengaku Yesus membisikkan nabi palsunya Paulus dengan mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Yesus Kristus juga Esa, Elohim juga Esa. Berarti ada dua yang Esa ingin menyamai pencipta alam semesta. Inilah yang diterangkan oleh Yesaya 14 dalam nomor 14 yang disebut Hailale bin Zakar. Bintang timur
bintang fajar. Baca Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Kalau di Islam muncul pertanyaan, Bang Suma, sini Bang Suma. Kenapa bro? Aku mau bisik sesuatu. Apa? Kalau yang datang mengaku Yesus dan mengaku bintang timur ini benar-benar iblis, kenapa emang? Masakan iblis mengatasnamakan dirinya, membuka rahasianya bahwa dia adalah iblis? Kan bukankah bintang timur itu adalah Helal bin Zakar, adalah iblis, Lucifer, betul? Loh, masa iblis mengaku menyatakan dirinya sebagai iblis sih? Apa jawaban Bang Suma kemudian? Iblis mengaku iblis karena iblis membuat makar, maka Allah membalas makarnya dengan makar yang jauh lebih dahsyat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iblisnya membuka dirinya sendiri bahwa aku adalah iblis. Apa yang terjadi? Apa kata ada orang yang terperdaya? Tidak. Justru karena dia mengaku iblis, mengaku bintang timur, miliaran manusia menjadi pengikutnya. Nah sekarang, kalau kita melihat Yesus yang asli mengajarkan, menjalankan hukum Taurat dengan jelas. Hukum Taurat adalah sumber kehidupan. Tidak ada orang yang selamat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan langit, bukan surga tapi kerajaan langit. Itu salah terjemah. Artinya orang yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat menurut Yesus asli, maka dia akan menempati neraka. Tetapi Yesus palsunya apa? Ketika datang kepada Paulus, "Woi Paulus, ya paman, ajarkan kepada manusia." Apa paman? Yesus Kristus mati dengan cara terkutuk, dengan menebus kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang membisikkan Paulus menuliskan suratnya tersebut? Yesus yang mengaku bintang timur. Itu pasti. Karena Yesus yang asli mengatakan, kalau kau hilangkan meskipun yang paling terkecil, lalu kau ajarkan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tapi yang palsu datang, oh enggak dong, hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu adalah skubalon alias kotoran. Oke? Itu kata iblis yang datang merasuki nabinya, memberikan wahyu kepada nabinya, memberikan ilham kepada nabinya, memberikan petunjuk kepada nabinya, Paulus. Coba Anda baca kemudian dalam Galatia 3 tuh. Dari mana ilmunya Paulus dengan mengatakan Kristus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat? Sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Justru orang yang tidak menjalankan Taurat itu kena kutuk. Ulangan 27 nomor 26. Siapapun yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Berarti siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, orang itu terkutuk. Tapi Paulus mengatakan justru hukum Taurat itulah kutuk. Coba, apakah Yesus pernah mengajarkan hukum Taurat itu harus hilang? Tidak. Bahkan Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak boleh dibatalkan dari hukum Taurat. Lukas 16:17, bahkan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi dalam Efesus 2 nomor 15, ada makhluk datang membisik kepada Paulus, sampaikan, ajarkan kepada ke dunia bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini apa ini? Makhluk apa yang datang mengaku Yesus, mengajarkan Paulus dengan ajaran yang bertentangan dengan Yesus asli? Pantas aja Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada
Yesus palsu yang akan datang kepadamu memakai namaku. Sekiranya mungkin mereka dengan mukjizatnya menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pantas aja hari ini orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Terlalu panjang. Oke, silakan. Sudah. Sorry. Ya, sudah. Oke. Jadi sebenarnya panjang dan melelahkan bagi saya untuk mendengarkan narasi saudara. Tapi nggak apa-apa. Jadi begini. Tadi yang pertama, Anda memulaikan narasi Anda yang mengatakan dari mana itu ajaran Yesus itu adalah manusia sejati dan itu adalah ilahi sejati. Seakan-akan Anda tidak pernah membaca dan melihat ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 di sana udah begitu jelas dan udah begitu terang. Di sana dia mengatakan firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Anda seakan-akan tidak pernah melihat dan tidak pernah membaca ayat itu. Dan seakan-akan Anda, bagaimana mungkin? Seakan-akan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin di dalam logika Anda. Nah, bagaimana mungkin Anda membatasi kekuasaan Allah dengan akal budimu yang begitu kecil dan begitu terbatas? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tadi saya menanggapi Anda mengatakan bintang timur. Ya, bintang timur itu seakan-akan itu adalah iblis atau Lucifer. Ya, di sana kita melihat bahwa Yesus itu adalah penggenapan di dalam perjanjian lama di dalam diri Yesus. Kalau kita melihat bilangan pasal 24 ayat 17, aku bacakan kepada kita. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Itu merujuk kepada penglibatan siapakah itu bintang timur yang dimaksud di dalam kitab Wahyu. Bukan hanya itu, ada juga di dalam Yesaya 14 ayat 12. Di sana mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa." Itu sudah begitu jelas di dalam perjanjian lama, dan dilengkapi lagi di dalam perjanjian baru. Siapakah itu bintang fajar itu? Di dalam Matius pasal 2 ayat 2 mengatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya timur dan kami datang untuk menyembah dia. Artinya apa? Bintang timur yang disematkan di dalam diri Yesus, dalam arti Wahyu 22 ayat 16 itu disematkan di dalam diri Yesus. Itu udah jelas. Nah, terus Anda membahas lagi tentang Paulus. Tadi saya udah jelaskan. Bentar dulu, bro. Ya telepon kamu lah, mengambil Yesaya 14 itu untuk Yesus. Lanjut lagi. Oke, sorry mengganggu. Jadi saya lanjut. Anda membahas tentang Paulus, ya. Paulus tadi saya udah jelaskan. Dia itu menerima apa yang dia terima. Dia hanya meneruskan berdasarkan Korintus yang tadi saya bacakan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dengar, maka dia di situ diperbaharui, bertobat dan mengikut Yesus, dan dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang, dan sampai sekarang Injil itu turun temurun. Itu adalah
Paulus. Bukan Yesus yang ketemu dengan Paulus, bukan yang dimaksud adalah Lucifer yang Anda maksud. Tidak. Itu adalah suara dari surga. Sama seperti Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan, begitu juga suara yang dari surga. Nah, itu jelas. Nah, Anda tadi terakhir menarasikan tentang hukum Taurat. Anda mengatakan Paulus ya mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Kita harus lihat bahwa hukum Taurat itu berlaku bagi orang Israel. Karena di sana ada suatu permasalahan antara orang yang Israel dan orang yang non-Israel. Sehingga Paulus menyelesaikan konflik yang terjadi di sana, bahwa suatu keselamatan itu diberikan kepada seluruh dunia. Namun hukum Taurat tetap berlaku bagi orang Israel, tetapi untuk non-Israel itu tidak. Kenapa? Karena Yesus sebagai pendamai, sebagai jabatan sebagai imam yang mendamaikan manusia dengan Allah, dia adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju hidup yang kekal. Yohanes pasal 14 ayat 6. Udah jelas di sana. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Udah jelas di sana. Nah, jadi saudara Juma haruslah melihat alur-alur. Jangan mengambil jalan pintas terus Anda mempremi, oh ini ayat, ini yang dimaksudkan. No, tidak seperti itu, saudara. Jadi harus jadi harus melihat secara keseluruhan. Jangan ambil jalan pintas terus udah seakan-akan Anda sudah menemukan kebenaran itu. Oke, silakan. Oke, saya singkat aja. Tolong tunjukkan Yesus palsu yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Mana Yesus palsunya? Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Mana? Tunjukkan ke saya. Oke. Saya akan menunjukkan di dalam bentar. Itu tentang Yohanes tuh, ada di dalam Yohanes. Bentar. Sabar ya. Oke. Yesus berpesan sebelum dia terangkat ke surga, dia akan mengutus yang disebut yang namanya penghibur, atau dalam bahasa Yunani itu parakletos. Ketika Yesus terangkat, maka 40 hari setelah kemudian, maka murid-murid mereka menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus, atau disebut di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di sana Pentakosta, hari Pentakosta. Yang ditanya Yesus palsu, mana Yesus palsu? Yesus berkata, Anda jangan potong kalau saya bernarasi. Bukan mau, Anda nggak jawab soalnya. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Nah, kalau Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu, berarti kalau Yesus tidak bohong, maka Yesus palsunya akan muncul. Mana Yesus palsu yang muncul itu? Ada atau tidak ada? Saya bercerita tentang janji Yesus dulu, tentang penghibur Parakletos, oke? Nggak perlu. Ya kita langsung ke puncaknya aja langsung. Yesus kan mengatakan akan muncul setelahnya Yesus palsu. Nah, kalau yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus palsu, berarti Yesus palsunya mana? Silakan. Noise. Oke, saya mau tahu dasar Anda mengatakan ada Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 23, dan juga 24.
Lukas 24 Nomor 23 sampai nomor 27. Oke, Lukas 24 23. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ini udah jelas. Apa yang dimaksud di ayat ini? Apa yang Anda permasalahkan? Dia udah Yesus bangkit. Orang mengatakan, Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Lah, Itu loh. Lukas pasal 24 Anda Lukas berikan 21 nomor 8. berarti Anda nggak memberikan data yang benar Matius ini. 24 nomor 23 sampai nomor 27. Anda baca apa sih? Anda tadi bilang baca dalam Lukas pasal 23, betul? Kalau Lukas 21 nomor 8, kalau Matius 24 pasal 23, 24, 25, 26, 27. Ya, makanya ketika Anda kasih data harus jelas. Jadi kita jangan salah membaca gitu. Silakan, Kalau saya- silakan. Matius 24 nomor Jadi 23 kita harus tahu sampai ayat 27. ayat apa yang Anda bawa gitu loh. Matius berapa, Bro? 23 sampai 24, Matius 24 dalih nomor 25 sampai 27. Oke. Camkanlah ya Matius 24 ayat 25. Camkanlah. 23 mulai dari 23. Aduh, ya udah ke. Ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus Mana Yesus palsunya mana? Oke, yang dimaksud di sini adalah orang yang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias atau Yesus. Nah, mana? Ya belum ada. Kok belum ada pula? Lah, emang Padahal kata Yesus akan segera terjadi itu. Kau diam. Loh. Kau diam. Emang Padahal kata Yesus akan segera Oke, terjadi itu. Sugi, kau diam. Sugi, kau diam. Jadi aku sama Pro Juma yang mau. Jadi jangan ada ketika di sini. Aku tanya sama Pro Juma, ya, yang dimaksud Yesus atau Mesias palsu di sini yang mana? Soalnya ketika ada orang yang mengatakan aku adalah Yesus, apakah Paulus mengatakan dia adalah Yesus? Ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia. Ayo, semangat lagi. Dari Ayo. mana Anda mengatakan makhluk sedangkan itu udah jelas-jelas itu adalah suara dari surga atau Yesus sendiri? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara Yesus? Bukankah di dalam apa? Udah jelas ketika Yesus dibaptis ada suara dari surga. Itu adalah perarahan dari sana. Itu lain ceritanya. Yesus mengatakan setelah aku akan muncul orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Ketika Paulus datang ke Damsik, menuju ke Damsik, di padang gurun dia bertemu dengan makhluk mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke. Yang Anda maksud di dalam Matius pasal 24 ayat 23 di sana, dia yang dimaksud adalah orang yang mengaku dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus. Betul. Nah, sedangkan Paulus dia adalah seorang yang menerima yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan itu dia meneruskan. Itu. Dia yang meneruskan. Dari mana Anda tahu bahwa yang ditemui Paulus ini adalah Yesus asli atau Yesus palsu? Dari mana Anda tahu? Anda ketika melihat suara dari surga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu adalah merupakan suatu paralel yang kita bisa tarik di mana Allah dari surga Kenapa berkata paralel? bersuara. Saudara, ketika Yesus dibaptis, suara yang muncul itu suara Bapa. Tapi ketika Paulus menuju ke Damsik, suara yang muncul itu adalah suara Yesus.
Sementara oke. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Artinya makhluk atau manusia atau malaikat atau setan yang mengaku Yesus akan muncul. Pertanyaan saya, dari mana Anda tahu bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria? Dari mana Anda tahu? Oke, dari sana sudah jelas kalau di dalam bahasa Yunani dia memakai kurio. Iya tahu, saya tahu. Iya. Saya tahu. Iya, tahu kan? Tahu iya. Jadi, sama justru dong. yang saya tanya ini, makhluk yang mengaku kurio ini itu siapa? Ya itu Yesus yang ketika Dari mana Anda tahu itu Yesus? Loh, dia yang berkata kepada Paulus, dia yang Kalau mengaku. bisa tidak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak? Loh, tidak bisa. Bagaimana Anda mengatakan tidak bisa? Sedangkan bagaimana? sedangkan iblis ingin menyamai Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah yang maha tinggi. Yesus hanya Oke. manusia biasa. Coba. Oke. Anda harus melihat ketika Paulus tersungkur dan jatuh dan itu dia buta, dia melihat cahaya. Tanda-tanda orang yang kerasukan roh setan buta matanya. Bentar. Matius 12 nomor 22. Dia melihat cahaya. Dia melihat cahaya dan mendengar suara dari surga itu. Cahaya apa ini? Bukankah bintang timur itu adalah cahaya? Cahaya Bukankah yang Lucifer itu adalah cahaya? Anda baca di dalam Markus 10 nomor 18. Baca dengan teliti. Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya yang menyambar. Ayo. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, mana Yesus palsunya? Anda mengatakan belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Kalau Anda mengatakan belum datang. Udah. Oke, saya membacakan kepada saudara. Silakan. Bahwa yang dimaksudkan terang itu adalah Yesus, karena dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dia mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi apa yang dia lihat, apa yang Paulus lihat di atas, dia itu adalah terang atau Yesus itu sendiri. Berdasarkan Yohanes 8 ayat 12 mengaku Yesus dia adalah terang, akulah terang. Udah, jelas di situ. Ada dalil. Oke, itu nggak masalah. Yesus Terus apa mengaku masalahnya terang. Sekarang yang jadi permasalahan adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Aduh. Aduh. Anda kurang jelas ya. Ketika saya mengatakan, saya udah kasih dalil kepada Anda Yohanes Matius 8. 24 Anda sudah membaca bukan? Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Murid-murid Yesus ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, percaya atau tidak? Oke. Saya tanya sama Anda. Apakah Paulus mengaku dirinya adalah Mesias dan Yesus itu sendiri? Hai, Mesias itu Jawab dulu. Iya, kenapa? Apakah Paulus mengaku dirinya itu adalah Mesias atau Yesus sendiri? Paulus tidak mengaku Mesias. Itu kan berarti bukan kepada dirinya kan? Sekarang Betul. Yesus mengaku Mesias dan nabi palsu. Berarti ada Yesus palsu dan ada rasul palsu. Yang Anda permasalahkan di sini, saya mengamati Yang Anda saya mempermasalahkan tentang siapa yang berbicara itu kepada Paulus. Betul sekali. Tumben. Tumben Saya Anda paham, benar. tapi tadi saya udah jawab sekitar 2 kali, tapi Anda masih bertanya, Coba. Anda tidak memahami. Saya coba. udah kasih dasarnya. Siapa itu terang atau cahaya yang dia lihat itu adalah Yesus sendiri. Karena di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dia mengatakan, aku adalah terang. Iya, dunia. saya ngerti. Dia adalah terang dunia. Terus apa kamu Mengerti maksud saya, yang lain? mengerti. Saya paham itu. Yang saya tanya, Yesusnya berkata dalam Matius 24, ada Yesus palsu. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Dasarmu Yesus. Oke. Dasarmu Yesus palsu mana? Yang Lukas itu. Ya, Matius 24.
Bagaimana mungkin itu digenapkan kepada Lucifer atau yang Anda maksudkan itu tidak? Tunggu. Kita belum sampai ke Lucifer, belum. Nanti Anda menceritakan kalau sampai situ. Ini Iya, dulu. saya tahu Di dalam Matius 24 nomor 26. Silakan. Kata Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, adakah orang yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik? Adakah orang yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Itu Lukas pasal 24 ayat 23. Itu adalah orang yang mengaku dirinya adalah Matius. Itu Matius adalah 24. orang yang mengaku dirinya adalah aku adalah Mesias, aku adalah Yesus itu. Itu adalah. Tetapi kita melihat ada Paulus ketika dipanggil, dia tidak mengatakan ke dalam dirinya bahwa aku adalah Mesias atau Yesus, tidak. Tetapi apa yang dia terima dari Yesus berdasarkan Korintus, dia meneruskan itu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini ada makhluk mengaku di padang gurun kepada Paulus sebagai Yesus. Ini siapa? Sedangkan Yesus mengatakan, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Oke, udah. Oke. Jadi saya melihat Anda itu menambah-nambahkan ayat yang tidak berdasarkan ayat tersebut. Anda mengatakan di padang gurun. Bagaimana mungkin Paulus dia bertemu dengan Tuhan Yesus di padang gurun? Adakah di ayat ke dia? Bagaimana mungkin Kisah Para Rasul 9 itu menceritakan Yesus bertemu dengan Yesus di padang gurun? Apa ada ayatnya di situ? Paulus mengaku bertemu dengan Yesus pada saat dia menuju ke Damsyik. Dia berada di padang gurun. Terus tadi kamu bilang di padang gurun. Di padang gurun, betul. Lah, emang ada padang gurun di Cina? Di Cina. Timur Tengah, Bang. Timur Tengah. Termasuk tempatnya Paulus ini, itu padang gurun semuanya. Hei, Yerusalem menuju Damsyik itu adalah padang gurun. Yang aku tanya, ada nggak ayatnya di situ ada berkata padang gurun? Ini Matius 24 nomor 26. Itu kan nubuatan Nabi yang Mesias yang mengaku dirinya di sana. Apakah siapa itu yang di dalam pernah Paulus? mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa? Tidak ada di sana kata Anda ini adalah yang ada tekankan di padang gurun. Apakah ada Saya padang tanya, gurun di ayat ini? Anda Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani adalah taimeong. Artinya bilik rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Siapa? Siapa? Dengar dulu. Saya mau nanyakan tentang siapa Mesias yang di padang gurun. Apakah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus melihat saya itu di padang gurun? Apakah ada berdasarkan Kisah Para Rasul 9 itu? Ada nggak katanya itu? Ada. Dan menuju ke Damsyik. Pada saat dia menuju ke Damsyik itu dia melalui padang gurun atau melalui pulau? Ada mana ayatnya? Coba saya baca ayat mana? Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 9. Ya. Kisah Para Rasul Saya baca kalau ada kata ya, silakan. Kisah berapa, Bro? Loh, tadi yang saya katakan apa? Silakan Anda baca. Iya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 11, 12. Ayatnya mana kata yang otentik dengan kata padang gurun? Mana? Ayatnya mana? Mana? Ayat berapa? Saudara. Iya, mana? Saudara, saya katakan kepada saudara dulu. Oke, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 18. Oke.
Anda lihat di sana bagaimana Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman, menjelajahi daratan, daerah-daerah Bukan itu yang saya tanya, pedalaman. mana padang gurunya? Kata padang gurunya di kisah para rasul tentang pertobatan. Mana? Hei, dikatakan di dalam kitabmu di Kisah Para Rasul 18, Paulus itu menjelajahi daratan. Paulus mengajar Yang ke saya tanya daerah-daerah padang gurun. pedalaman. Padang gurun itu wilayah Israel, wilayah Arab. Itu Yang padang gurun semua itu. yang saya Apalagi di abad pertama. Itu Mesias- semuanya adalah padang gurun. Oke. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, begini saudara. Tadi Anda mengatakan Mesias yang mengaku dirinya mengaku di padang gurun berdasarkan Matius. Nah, saya pertanyakan, apakah Paulus melihat cahaya itu di padang gurun? Ada ayatnya? Loh, Tunjukkan kepada saya. Yesus itu menjelajahi daerah pedalaman dan tiba kemudian di Damsyik. Yang aku Kisah tanya- Para Rasul 19. Dia Yang menjelajahi daratan. Daratan itu padang gurun, Cahayu. Yang aku tanya, mana ayatnya padang gurun, saudara? Allahu Akbar, Masya Allah. Anda bernarasi pakai data. Sekarang Anda begini. menambahkan Saya tidak menambahkan, saudara. Gini nih. Saya sampaikan kepada saudara, ya. Ketika kemudian dikatakan di dalam kitab bahasa Yunaninya eremos itu tempat sunyi atau padang gurun. Ya, Oke? dasarnya mana? Dasarmu apa? Jangan asumsi. Ketika dia menuju ke Asumsimu Damsyik, jangan pakai di sini. jelas di dalam kitabmu sendiri di Kisah Para Asumsi jangan Rasul pakai di sini. 19 Tidak perlu asumsi di sini. dikatakan bahwasanya Paulus menjelajahi Ini daratan, asumsi. Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan saya- tiba di Efesus. Itu dalil. Saya bermain asumsi bisa. Sekarang saya Tapi tanya. dalil yang aku minta sama Anda. Sekarang saya tanya sama saudara, terangkan diri Anda dulu. Saya Iya. tanya dulu. Apa? Daerah Yerusalem sampai ke Efesus sampai ke Damsyik pada abad pertama itu padang gurun atau sudah merupakan kota? Saya nggak ada dalilnya. Saya Mana ulang dalilnya pertanyaannya. yang Anda- Saya mana ulang dalilnya? pertanyaan. Saya ulang pertanyaan dari kota Yerusalem, Yudea sampai kepada Damsyik. Abad pertama itu sudah kota besar atau lautan atau padang gurun? Jawab. Saya tidak bisa memberikan keterangan karena tidak ada dalil. Karena kalau saya berbicara atas dasar dalil, bukan asumsi. Ingat itu. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Apakah daerah menuju ke Damsyik dari Yerusalem itu atau dari tanah Yudea itu pada saat itu Saya tempat bilang, yang sunyi, saya udah bilang, padang saya gurun, tidak berasumsi. Saya atau kalau kota besar pada abad pertama, apakah itu sudah menjadi kota besar atau itu menjadi tempat yang sunyi? dengar. Hei. Kalau saya mau diskusi itu harus ada dalil Iya, dan saya harus pertanggungjawaban. saudara, Saya saudara. tanya sama Anda sekarang, dalil Anda mengatakan nabi palsu yang di padang gurun yang mengaku dirinya Mesias, apakah Saudara. itu dikatakan kepada Paulus? Apakah di Saudara. mana? Apakah Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah di padang gurun? Mana dalilnya? Saudara. Aku minta. Mana dalilnya? Kasih tunjuk sama saya kalau biar saya baca sama Anda. berbicara mengenai kata eremos dalam Matius 24 nomor 26, eremos itu artinya tempat yang sunyi. Oke, ayatnya mana? Ayatnya mana? Matius 24 nomor 26, Cak Ayu. Itu tentang nubuatan tentang nabi palsu. Dan Mesias palsu, betul? Betul. Tetapi yang aku tanya sama Anda, tunjukkan kepada saya ayat yang Anda katakan di padang gurun bertemu Paulus dengan Yesus. Matius Mana dalilnya? 24 nomor 26, eremos itu tempat sunyi atau sepi atau padang gurun. Saya paham, paham. Pertanyaan saya, apakah jalan menuju Damsyik pada saat itu tempat yang ramai atau tempat yang sepi atau sunyi? Saya tidak bisa memberikan keterangan karena saya tidak ada dalil. Pada abad pertama, saya berdiskusi harus ada dalil. apakah Mana dalil Anda? antara
Yudea atau Yerusalem menuju ke Damsik itu adalah jalan sepi, sunyi, atau itu adalah kota besar? Jawab. Saya tidak mau berasumsi. Saya itu kalau berdiskusi harus dalil, bukan atas pikiran saya. Ingat itu. Saya tanya sama Anda, mana dalil yang Anda masuk di padang gurun bertemu dengan Paulus? Mana? Hey. Wey, jangan. Mana? Paulus Tunjukkan. mengaku Jangan Anda bertemu pakai dengan asumsi. Yesus. Betul. Apa di padang gurun? Di tempat sunyi. Mana ayatnya? Matius 24, 26. Anda tidak bisa memberikan dalil di sana, saudara. Mana saya baca? Kisah para Rasul berapa? Matius 24 nomor 26. Itu adalah orang yang mengaku dirinya di padang gurun di sana. Apakah saya tanya? Apakah Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun? Bertemu di tempat yang sepi. Bisa jawab. Bertemu di tempat Mana yang dalilnya? sepi. Matius Mana 24 dalilnya? nomor 26. Di situ Iya, mana dikatakan dalilnya? dalam bahasa Yunani eremos 24 nomor 26. Ada kata eremos di sana artinya tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 Paulus dikatakan mendatangi Ketika Paulus bertemu dengan Yesus di padang mendatangi gurun. Ingat dan itu. menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Kalau daerah pedalaman itu daerah kota ramai atau sepi? Tanya dulu. Saya waktu kecil saya pernah diajak untuk membuat cerita. Waktu kecil membuat cerita dan berdasarkan pikiran saya. Waktu kecil saya diajarin begitu dan saya diajari juga berpuisi. Tetapi kalau udah berbicara di dalam Alkitab itu tidak bisa, saudara. Ingat itu. Oh gitu. Nah sekarang Karena apa yang saya sekarang pelajari, Yesus- apa yang saya tuliskan cerita itu bukanlah merupakan suatu dongeng atau Oke, Alkitab itu baik. bukan dongeng atau Baik, cerita. baik, Ingat baik. itu. Mana Oke. ayat Baik. yang Anda turun. katakan di Kalau Anda padang tidak mau gurun diam, itu? Anda turun. Kami orang Islam tidak bisa ditipu. Oke. Sekarang saya sampaikan kepada saudara. Jangan di-mute, bro. Sekarang ini apakah masih ada padang gurun? Mohon host jangan di-mute Pertanyaan ya. saya saat ini apakah masih ada padang gurun? Ya, mana buktinya? Saya nggak tahu, saya di Indonesia. Ya, berarti Matius 24 ini tidak akan tergenapi. Ingat, Anda yang bernarasi harus berikan data yang jelas, jangan hanya asumsi, hanya cerita. Saya juga bisa bercerita seperti Anda. Turunkan aja ini host. Ini Walah. tidak Anda ada kan- kualitas. Anda ke gereja, cipok lubang pantat pendeta, habis itu Anda minum, tidur, mudah-mudahan besok bangun Anda semakin gila. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya orang-orang ini tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran ketika mereka hanya mendudukkan ajaran nenek moyang mereka itu sebagai panduan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun. Apabila kalian mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Kita berdebat kurang lebih 3 pasukan Lucifer dan kita lihat titik-titik lemah mereka. Titik lemah mereka itu, ya, simpul-simpul lemah yang ada pada narasi mereka itu terletak bagaimana kemudian kita melihat mereka memutar balikkan lidah mereka untuk melakukan tipuan-tipuan. Tapi itu nggak berlaku bagi umat Islam. Itu nggak berlaku bagi umat Islam. Sabar dulu. Sabar. Itu jelas ya teman-teman. Bagaimana kita lihat penyembah-penyembah Lucifer ini melakukan yang kayak gitu cuma. Sabar, Bu. Sabar. Sehingga kemudian Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak nanti dikumpulkan, sesembahan itu akan menjadi musuh mereka.
dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Yesus akan menyangkal. Kenapa? Karena iblis akan menyangkali ajarannya. Iblis nanti akan terbahak-bahak mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan mereka akan mengklaim, Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus mengatakan, oh sorry, yang kau sembah selama ini adalah penyesat yang adalah Yesus palsu. Maka sembahan mereka menurut Al-Quran akan masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka sembah semuanya akan masuk ke dalam neraka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas nih. Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang yang menyembah Yesus akan diusir ke neraka. Itu dalil, tidak bisa dipungkiri oleh orang Kristen. Tapi sekali lagi, simpul-simpul yang ada, yang muncul, yang kita lihat, bagaimana kemudian orang-orang Kristen yang naik di komal kita ini itu menari dengan tarian-tarian Lucifer. Anda lihat, Anda menjadi saksi bagaimana dia menikung kiri kanan, mana Yesus palsunya, mana Yesus aslinya, Mesias palsu dan seterusnya. Mereka mencoba menarasikan. Saya sudah mengatakan bahwa saya dalam kitab saudara dikatakan Matius 26 nomor 20 Matius 24 nomor 26, di situ diterangkan dengan bahasa Yunani eremos. Eremos itu artinya tempat-tempat yang sepi atau tempat sunyi atau padang gurun atau hutan belantara. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 dikatakan bahwa Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Artinya Paulus mendatangi tempat-tempat sepi, mendatangi tempat-tempat sunyi atau padang gurun. Dan terbukti dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun atau di tempat yang sepi. Di dalam bilik penjara pun dia mengaku bertemu dengan Yesus. Coba. Sedangkan Yesusnya memutuskan perkara itu dengan sah, dengan valid di dalam Bible. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Dalam hal ini adalah Yesus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu adalah kejadian yang terjadi setelah Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Apakah bintang-bintang sudah berjatuhan? Belum. Apakah kuasa-kuasa langit sudah goncang? Belum. Berarti yang datang kepada penulis termasuk Paulus itu bukanlah Yesus anak Maria, melainkan adalah Hilal bin Zakar, sesuai yang tertulis dalam Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Jadi saudara-saudara sekalian, nyata bagi kita bahwasanya apa yang diterangkan Al-Quran, orang-orang ini menyembah iblis, itu terbukti bahwa memang ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia. Lukas 21:8 tergenapi dan kita bisa jelaskan dan kita bisa jabarkan. Saatnya kita memetik hikmat daripada edukasi yang kita berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya bagi pada diri saya pribadi. Kalaupun ada kesalahan, itu juga dari diri saya pribadi. Dan kalau ada kebenarannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Forum saya kembalikan kepada host. Semoga kita semua